Oke. Mantap, langsung ada tauhidnya, Man. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Thank you banget yang teman-teman yang udah mau hadir malam ini. Ini acara rutin kita yang ke-19. Malam ini kita kedatangan 2 tamu, temannya Bayu nih, katanya Rusida sama Ramah Putra. Welcome. Welcome, ini adalah programnya alumni SMA 1 Depok angkatan 2006. Jadi sejak pandemi ini, kira-kira awal pertengahan tahun ini kita mulai program malam mingguan bareng nih. Jadi apa namanya kan biasanya kan kita kayak Zoom ngobrol-ngobrol doang, itu nggak jelas kan. Tapi sekarang kita pakai konsep, pokoknya pakai narsum. Jadi supaya diskusinya itu terarah, terus bisa nambah ilmu manfaat juga gitu kan. Jadi Anar ya, thank you udah mau ikutan di circle kita gitu buat malam ini doang gitu ya. Semoga bisa enjoy aja sih kalau maksudnya kan sama-sama peserta juga. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya, kalau misalnya ada yang mau di-sharing silakan di-sharing juga, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini episode ke-19, 18 episode sebelumnya itu udah berlangsung sama 4 hampir 5 bulan gitu ya. Karena ini kan SMA ya, jadi kita tuh bias banget ya profesinya. Ada yang dokter, ada yang ada yang ada yang jadi bisnismen juga gitu, ada yang musisi, gitu kan. Ada yang engineer, ada yang kerjanya dari berbagai sektor lah, dari yang di bank, ada yang juga yang di pemerintahan, ada juga yang di energi dan macam-macam gitu ya. Narsumnya biasanya dari kita juga gitu kan, dan topiknya pastinya beda-beda sesuai profesi atau sesuai hobi gitu kan. Kayak saya nih misalnya lagi hobi trading kemarin, oke lah langsung buka kelas praktikum gitu kan. Ini Zoom-nya disponsorin juga sama teman kita juga gitu kan. Biasanya yang lain pada pakai gratisan nih, terus kita boleh pakai berbayar. Thank you Gesa, belum datang orangnya kayak biasa. Kalau misalnya ada pertanyaan taruh aja di chat, boleh. Kalau misalnya chatnya nanti ditutup, batasin sampai jam 8:30. Habis itu kalau misalnya masih belum nanya langsung aja gitu ya. By the way teman-teman nih, Adis, Slang, Vinda, atau Sena juga boleh lah kalau mau ketiga kalinya. Kalau mau sharing ya minggu depan atau minggu depannya lagi kapan, silakan kontak gue atau Marina atau Vita, boleh gitu kan. Tinggal bilang aja mau sharing tanggal berapa, nanti kita aturin jadwalnya gitu ya. Malam ini gue special thanks buat Bayu udah mau sharing. Bayu ini termasuk yang paling rajin sih datang malam mingguan ya. 19 tuh mungkin dia hadir semua kali, gue aja enggak. 60% lah, 60%. Oh, bagus banget gitu. Ada yang 0%, Bay. Banyak banget, 200 orang kayaknya. Thank you banget Bay udah mau sharing ilmunya gitu ya. Really appreciate karena berbagi itu kan memang indah ya gitu kan. Mudah-mudahan sih ini judulnya kan judulnya adalah Muamalah Syariah Part 1, Riba Murahabah Musyarakah. Kalau ada part 1 berarti akan ada part 32 ya. Jadi 32 minggu 8 bulan akan bersama lo terus. By all means banget ya. Oke. Buat teman-teman yang udah gabung silakan diikuti. Nanti sambil kita coba invite juga teman-teman lain yang ada di grup ya. So, Bayu silakan dimulai. Oke, terima kasih Ian atas Satriawan Wiguna. Latar belakangnya sih memberanikan diri buat sharing karena adalah saran dari atasan buat coba ngeblok gitu. Tapi karena ngeblok itu udah jadul, jadinya sekarang mau bikin vlog. Sekalian aja buat vlognya, buat sekalian sharing. Ini kelihatan ya paparannya ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Karena kenegaraan ngomongnya paparan ya. Beda ya. Kita PPT-nya udah kelihatan. Thank you. Presentasi maksudnya kelihatan. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu Muamalah Syariah Part 1.
riba, murabahah, dan musyarakah. Dulu sih sebenarnya di judulnya itu muamalah syariah itu seperti apa gitu. Kenapa ada muamalah syariah? Nah, sebenarnya muamalah syariah itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita mengatur kita menjalankan aktivitas kita gitu. Kalau misalkan aktivitas rumah tangga berarti hubungannya sama ekonomi. Nah, dalam Islam itu setiap hubungan, kalau misalkan sesama manusia pasti hablum minannas, kalau misalkan dengan Allah pasti hablum minallah. Gitu. Kalau misalkan kegiatan ekonominya sendiri di dalam Islam itu ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita jalankan kalau misalkan kita mencoba menganut atau menjalankan nilai-nilai yang ada di Islam. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada nilai ketauhidan sebagai nilai universal, yaitu ada keadilan, kenabian, pemerintahan, sama hasil, itu nilai-nilai universal dalam prinsip ekonomi Islam. Kemudian ada freedom to act, multiple ownership, social justice, itu prinsip turunannya. Gimana kalau misalkan freedom to act tuh sebenarnya kita diberi kebebasan untuk melakukan apapun gitu, kecuali nanti ada hukum yang melarangnya. Ada juga multiple ownership, setiap harta yang kita punya tuh ternyata ada bagian yang dimiliki oleh orang lain. Terus ada social justice, kita semua tahu social justice seperti apa, seperti Pancasila kita yang kelima. Kemudian semua prinsip ini dinaungi dengan akhlak seperti itu ya. Oke. Nah, itu prinsip ekonomi Islam. Kemudian untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut, kita mengenal adanya aturan-aturan yang sudah tertera dalam acuan-acuan, bisa dalam Al-Quran atau hadis, atau bisa juga dalam ijma ulama. Gitu. Nah, aturan-aturan itu perumusannya kita sebut sebagai bukan perumusannya, aturan-aturan itu kita sebut sebagai syariah gitu. Kemudian ilmu yang mengaturnya itu adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu ada fikih tentang ibadah, ada fikih tentang munakahah, jinayah, atau muamalah. Nah, judul kita nih muamalah sekarang. Jadi sebenarnya muamalah itu adalah bisnis atau transaksi atau tata cara perikatan melalui perjanjian. Jadi kita sebagai Muslim mungkin hampir semua aspek kehidupan itu ada aturannya. Jadi kita tahu ibadah pastilah ya ada tata caranya, munakah pernikahan, dan jinayah bagaimana kita hubungannya sama tingkat kriminalitas. Nah, berikutnya, nah jadi tadi kan di sini ada muamalah ya. Jadi muamalah syariah itu berarti aturan mengenai bisnis atau transaksi dan tata cara perikatannya. Nah, di sini tata cara perikatannya itu biasanya kita sebut dengan akad atau perjanjian. Nah, akad atau perjanjian itu sebenarnya terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bersifatnya komersial, berarti otomatis kalau misalkan kita sifatnya komersial ini, kita mengharapkan keuntungan daripadanya. Sedangkan kalau misalkan akad jenis nyata baru, itu ya dasarnya tolong menolong. Dari jenis akad-akad ini terdiri lagi menjadi beberapa sesuai dengan jenisnya. Ada berdasarkan jual beli, ada berdasarkan bagi hasil, sewa, atau berdasarkan imbalan. Kalau misalkan akad tabarut, tolong menolong, jenisnya juga ada banyak, wadiah, wakalah, kafalah, sampai dengan qard. Tapi di sini pada kesempatan malam ini kita hanya akan membahas dua, yaitu murabahah saja yang ini, sama stem murabahah sama musyarakah.
Ah, Oke, itu tentang akad dan perikatan gitu ya. Nah, pengantarnya seperti itu, berarti kita sekarang masuk ke judul yang selanjutnya. Eh, kita akan bahas tentang riba. Gitu. Nah, sebenarnya kan banyak dari kita menganggap bahwa kalau misalkan transaksi itu adalah yang paling dilarang itu adalah riba. Ya betul sih, riba. Tapi ribanya itu akan seperti apa sih sebenarnya gitu. Dan kenapa riba itu dilarang? Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan di sini kan sebenarnya akad atau perjanjian itu ada dua jenis ya. Ada uh, tijaroh atau tijari atau komersil, ada tabaru atau tolong menolong. Nah, kalau misalkan kita pilih dari sumbernya, dasarnya itu kita lihat seperti ini. Sumbernya gimana ya? Kalau misalkan kita lihat dari Taurat, itu kita dilarang untuk membebankan bunga kepada peminjam. Tapi nggak jelas nih peminjamnya yang seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita lihat di Injil, kita dikasih tahu kalau misalkan kita itu nggak boleh membebankan bunga kepada masyarakat yang miskin atau tidak mampu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di Al-Quran, kita tidak boleh membebankan bunga, tapi kita dihalalkan untuk melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Jadi kita dilarang melakukan riba, tapi kita dibenarkan untuk melakukan jual beli. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 275. Saya nggak akan lebih dalam ke sini karena bukan tanahnya dan bukan ahlinya. Kita lanjut ke paparan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh riba. Kalau misalkan teman-teman sekarang itu kan lagi apa ya, lagi happening nih pinjaman online ya, pinjaman online yang bunganya berlipat-lipat. Nah, itu sebenarnya kita bisa belajar dari situ. Dari jenis riba yang nomor satu dan nomor dua itu adalah pinjaman online gitu. Ketika pinjaman online, kita pinjam uang dengan pengembalian bunga tertentu. Kan di sini kalau misalkan di sebelah kanan di berita satu dibilangnya pinjaman online tapi bunganya 7% gitu kan. Wah, gede juga ya, ini 7% per bulan atau 7% per tahun, apa bisa jadi 7% per hari gitu kan. Nah, itu termasuk riba core kalau misalkan kita mengharapkan langsung keuntungan. Jadi saya minjem uang tertentu tapi dikembalikannya plus 7%. Itu jatuhnya riba core. Tapi ketika kita tidak sanggup membayar pada waktu yang dijanjikan, itu kita dikenakan bunga yang lebih. Itu namanya riba jahiliyah. Nah, kan di sini di beritanya dibilang tadinya bunganya 7% nih, tapi naik jadi 41%. Nah, itu contoh riba jahiliyah. Jadi udah kena tuh dua jenis ribanya. Nah, kemudian riba sebenarnya ada jenis lagi yang lain, yaitu riba fadl. Riba ini contohnya adalah mempertukarkan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Kalau misalkan di sini saya ambil contoh, kita membeli emas logam mulia, tapi kita beli dengan dinar. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau misalkan nilainya atau kadarnya itu berbeda. Jadi ini harus sama untuk dipertukarkan. Kemudian ada juga riba nasiah. Sebenarnya riba nasiah
itu sama dengan riba fadlu, permasalahan tentang kontennya atau kadarnya, tapi kalau riba nasi'ah itu lebih ke daya tahanannya. Misalnya dulu kan garam, kurma, dan gandum, kalau misalkan di masyarakat terdahulu, itu kan masih menganut sistem barter. Jadi garam adalah suatu barang yang diakui sebagai alat tukar, juga kurma dan gandum. Nah, ini kalau misalkan kita menukar garam dengan kurma, gitu. Salah satunya kan tidak apa ya, umurnya tidak panjang, misalkan kurma gitu, umurnya tidak panjang. Jadi ketika garam dan kurma dipertukarkan tidak pada saat itu, maka nanti akan terjadi riba nasi'ah karena kurma bisa jadi nilainya turun di masa yang akan datang. Oke. Nah, itu tentang riba. Jadi kita meminjamkan uang, kemudian ada tambahannya. Pada sederhananya, kalau misalkan ambil sederhananya seperti itu. Nah, untuk perbandingannya nih tadi kan kita diharamkan untuk menjalankan riba, tapi diperbolehkan untuk menjalankan jual beli. Sebenarnya sesuai dengan tabel ini sih, kalau misalkan kita melakukan proses jual beli, kan pasti kita ada harga belinya, ada harga jualnya gitu kan. Nah, dari harga jual ke harga beli, pasti kita punya selisih. Selisihnya itu berupa laba. Kalau misalkan kita meminjamkan uang 100.000. Terus kembalinya itu 120. Selisihnya biasanya kita sebut berupa interest. Nah, ini dikatakan riba. Kenapa sih ini dikatakan riba gitu? Ya sesuai tadi definisinya. Yang pertama, riba itu adalah suatu kelebihan yang diharapkan gitu ketika kita meminjamkan uang. Kan penekanannya adalah peminjaman uang. Tapi kalau misalkan jual beli beda, kita transaksinya itu berdasarkan barang yang kita jual. Nah, kenapa sih masih kalau misalkan masyarakat tuh biasanya kebanyakan mikirnya gini, itu kan sama-sama aja tuh 20.000-nya itu yang ini yang dijual beli sama 20.000-nya yang dipinjaman itu kan nominalnya sama, itu berarti sama-sama riba. Nah, analoginya mungkin saya bisa kasih kalau misalkan di sini nih, di sini saya ambil gambar mie ayam. Dulu ketika belajar riba tuh mikirnya apa ya analogi yang bisa menggambarkan? Mungkin mie ayam gitu yang kebayang. Kenapa sih mie ayam? Mungkin aturan syariah yang lain lah, misalkan. Mie ayam yang di sebelah kiri itu ayamnya dipotong nggak pakai bismillah gitu. Ayam yang sebelah kanan dipotongnya pakai bismillah. Nah itu kalau misalkan sesuai aturan berarti mie ayam yang sebelah kiri yang nggak pakai bismillah itu berarti haram, kita nggak boleh makan. Kalau misalkan yang pakai bismillah kita boleh makan itu karena sesuai dengan aturannya. Itu kira-kira. Kita lanjut ke paparan berikutnya. Nah, ternyata dalam Islam itu riba itu bukan satu-satunya hal yang diharamkan. Ada banyak hal yang diharamkan gitu dalam transaksinya. Kalau misalkan di sini ada jembatan keledainya Maghrib Big Night, gitu. Ada maisir, ada goror, riba, batil. Gitu. Mungkin saya nggak bisa jelasin satu-satu. Contohnya aja nih di maisir ya.
Ini maisir sebenarnya nama lainnya judi gitu, perjudian. Karena ini lebih ke untung-untungan di permainan. Kemudian ada goror. Goror itu memakai akad yang tidak jelas. Kemudian ada batil pasti. Terus kalau misalkan di dalam Islam itu ada batil atau usaha-usaha yang maksiat seperti pelacuran, perzinahan, peredaran narkoba seperti itu. Next. Next kita akan membahas tentang murabahah yang tadi. Kenapa murabahah itu salah satu akad jual beli yang dihalalkan untuk mencari keuntungan selain dengan praktek yang ribawi. Kira-kira gimana sih praktek murabahah itu untuk menggantikan riba, praktek riba. Jadi dalam murabahah ini kalau misalkan si peminjam itu sebenarnya mau minjem duit atau meminjam dana untuk membeli sesuatu gitu. Misalkan aja di sini contohnya dia mau membeli mobil gitu. Nah, di sini kalau misalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi, si peminjam ini nih ngajuin diri, saya mau membeli mobil. Nah, konteksnya itu adalah membeli mobil, bukan meminjam uang untuk membeli mobil. Kemudian itu yang selanjutnya setelah si peminjam ini memberitahukan kalau misalkan dia mau membeli mobil, si pemberi pinjaman itu beliin dulu tuh mobilnya ke dealernya. Sorry. Nah, beli dulu mobilnya ke dealernya. Nah, setelah si pemberi pinjaman itu sudah beli mobilnya, baru nanti antara peminjam dengan pemberi pinjaman itu melakukan akad yang namanya akad murabahah. Itu disepakati. Setelah disepakati, nanti mobilnya itu diserahin nih dari dealer ke peminjam. Jadi di sini tidak ada alur transaksi si pemberi pinjaman memberikan uang ke peminjam. Yang ada adalah mobil, karena tadi kebutuhannya si peminjam ini dia butuhnya mobil. Jadi bukan si pemberi pinjam bukan meminjamkan uang. Nah, setelah mobil sampai di peminjam, barulah peminjam ini akan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan tadi yang telah disepakati bersama. Itu kira-kira tentang murabahah. Pada intinya adalah si peminjam itu berhutangnya itu adalah mobilnya. Nah, si pemberi pinjaman dapat untungnya dari mana tadi? Nah, pasti dari harga beli dari dealer ini dijual lagi nih ke peminjam dengan keuntungan yang pemberi pinjaman harapkan. Kita lanjut dulu ya. Rumah juga pakai murabahah gini ya, baik? Betul. Rumah. Semua dalam bentuk barang. Betul. Terus kemudian yang terakhir itu musyarakah mudharabah. Ya, musyarakah mudharabah. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman nih, musyarakah itu
kayak gimana sih mudharabah itu kayak gimana? Jadi ceritanya begini, kita ada pihak yang namanya kontraktor nih, atau pengusaha lah gitu kan ya. Nah, kontraktor atau pengusaha ini dia menjalankan bisnisnya. Misalkan di sini contohnya perusahaan XYZ. Kalau misalkan di sini saya ambil contohnya perusahaan Tongkang. Jadi perusahaan XYZ akan menyewa dari kontraktor ini berupa kapal Tongkang. Nah, ternyata si kapal Tongkang itu kontraktornya ini belum punya nih sesuai dengan spesifikasi XYZ. Nah, berarti kan dia butuh pengadaan kapal Tongkang. Nah, di sini kapal Tongkangnya ceritanya dia belum punya kapal Tongkangnya sepenuhnya. Karena di sini butuh pengadaan kapal Tongkangnya, berarti dia butuh modal kerja. Nah, si kontraktor ini pastilah nyari investor yang akan bekerja sama untuk mengadakan kapal Tongkangnya. Nah, jadi antara investor dan kontraktor, dia berserikat untuk mengadakan kapal Tongkangnya melalui akad musyarakah. Nah, jadi di dalam akad musyarakah ini, si investor akan menyerahkan modal sejumlah tertentu, kalau kontraktornya akan menyerahkan modalnya tertentu. Nanti terkumpul modal usahanya dia untuk membeli kapal Tongkangnya ini. Bedanya musyarakah dengan mudharabah, kalau musyarakah itu ada porsi investor, ada porsi kontraktor. Gitu. Kalau misalkan mudharabah itu 100% 100% modalnya itu dari investor. Jadi kontraktor hanya menjalankan operasional penyewaannya saja. Nah, itu bedanya gitu ya. Biasanya kalau misalkan di aktivitas perbankan, kalau misalkan musyarakah itu kontraktornya porsinya itu 20%. Kalau misalkan investor atau bank itu porsinya 80%. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya itu nomor 6. Nah, nanti dalam menjalankan usahanya ini, itu diharapkan kontraktor itu mengembalikan porsi modal ke investor. Nah, otomatis berupa pengembalian pokok. Nah, selain itu pastikan ada untungnya ya. Nah, tingkat keuntungannya ini yang juga dikembalikan, juga dibagi hasilkan kepada investor. Itu kira-kira skema musyarakah sama mudharabah. Nah, di sini masih ada waktu ya. Masih banyak, Bay. Tenang. Banyak. Banyak banget. Kasih waktu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. 15 menit nggak apa-apa. Harusnya tanya jawab. Nah, sebenarnya bedanya murabahah sama musyarakah itu apa sih gitu? Nah, ini kelihatan ya Excelnya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, thank you. Nggak kelihatan? Gue gedein. Oh, gue off screen, sorry. Ke WhatsApp soalnya, jadi nggak kelihatan, Bay.
eh apa namanya? Apa tadi ya? Oh iya, misalkan tadi kan contohnya beli mobil ya, beli mobil gitu. Harga dealernya itu 100 juta nih gitu. Nah, harga dealernya 100 juta. Kalau misalkan apa namanya di sistem murabah itu 100 juta itu kita bisa mengharapkan keuntungan dari perhitungan yang udah ada. Nah, keuntungannya itu kalau misalkan menurut perhitungan yang ini itu sekitar 5,5 juta. Nah, berarti tadi si peminjam itu harus mengembalikan dana sebesar 100 juta 5,5 juta ini porsi namanya return atau margin yang diharapkan si pemberi pinjaman. Nah, kalau misalkan ya seperti itu. Kalau misalkan pemberi pinjaman itu dia kan biasanya aktivitasnya itu kita ngasih 100 juta nih, gitu kan. Tapi dalam waktu 10 bulan harus ngembaliin dalam jumlah tertentu. Kalau misalkan yang diharapkan sih biasanya sama menghitungnya 12%. Kalau misalkan antara perhitungan tadi yang riba sama yang murabah sebenarnya hitungnya sama-sama aja kalau misalkan di perhitungan. Nah, ada sebenarnya sering misalkan kita kalau misalkan minjem ke bank, kok sebenarnya porsi pokok yang dibayar itu kok lebih kecil daripada margin ya gitu kan. Di sini kelihatan nih pokoknya 9,5 juta gitu. Terus marginnya 1 juta. Ini hitungannya sih sebenarnya efektif 12%. Itu hitungnya dari sisa pokok ini. Tadi kan ini baru bulan pertama. Hitungnya dari sisa pokok ini dikali dengan return yang diharapkan 12%, itu dibagi 12 karena 12%-nya ini kan tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi kalau misalkan kita biasanya bingung sama perhitungan matematika yang seperti ini ya, seperti pembayaran angsuran. Biasanya kan ada lagi kalau misalkan pinjamannya itu 1% per bulan gitu kan. 1% per bulan. Nah, 1% per bulan itu bunganya berapa sih? Gitu. Bunganya ya pasti 1% ini bunganya atau apa namanya nominal uang yang dia pinjam. Sebenarnya marginnya sama gitu. Di bulan yang Januari ini sama-sama 1 juta. Kalau misalkan perhitungannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat matematika sebenarnya kayak gini nih, sama aja sebenarnya riba sama murabahah gitu. Tapi ada bedanya nih gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai praktik murabahah, di mana harga jualnya ini adalah tetap dan nggak bisa berubah. Gitu. Kalau misalkan praktik riba, kalau misalkan yang kita contohin tadi, antara tadinya diawali dijanjinya 7%, kok tiba-tiba bisa jadi 41%. Nah, itu yang biasanya praktik kalau misalkan kita
mendengar istilah floating rate gitu. Awalnya sih 12% nih di sini gitu, sama-sama 1 juta. Tapi karena satu dan lain hal, misalkan di sini biasanya pemberi pinjaman naikin dari 12% menjadi 15%. Nah, di sini naik yang tadinya 900.000 itu naik dari 1,1 juta marginnya saja. Dan kalau misalkan diakumulasi itu dia nambah 300.000 kan tadi di sini 5,5 ya. Kalau misalkan di praktek ribawi, biasanya seperti itu. Pada saat periode tertentu, karena satu dan lain hal, biasanya si pemberi pinjaman itu menaikkan harganya setelah perjanjian. Nah, itu bedanya antara praktik jual beli sama praktik ribawi. Itu untuk yang murabahah. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya mau kasih contoh yang tadi kapal tongkang. Ada beberapa pertanyaan atau mungkin yang menjadi ganjelan kalau misalkan di musyarakah itu seperti apa. Tadi gini contohnya. Misalkan saya contoh, si kontraktor tadi itu butuh modal 100 juta misalnya. Ya, modal 100 juta, kemudian setelah melakukan perhitungan, ternyata angsurannya itu sama dengan murabah yang tadi. Murabah yang tadi. Angsurannya setiap bulan itu ketika saya hitung 10,5 juta. Dengan porsi pengembaliannya ini, pengembalian modalnya setiap bulan ini sama seperti yang murabah tadi, kemudian indikasi porsi investornya sama seperti ini. Nah, bedanya musyarakah dan murabahah itu kita tidak boleh berpatok kepada ternyata bulan Januari saya harus membayar porsi investor untuk keuntungannya sebesar 1 juta. Kemudian bulan Februari 904.000. Itu kita tidak boleh seperti itu. Karena dalam usaha itu pasti ada naik turunnya. Gitu. Naik turun usaha. Tidak setiap bulan itu kita mengalami kondisi usaha yang sama sehingga laba yang dihasilkan itu akan tetap sama. Nah, biasanya yang harus tetap itu adalah kita menamakannya sebagai nisbah. Ya. Nisbah itu sebenarnya apa sih? Nisbah itu sebenarnya perbandingan keuntungan yang diterima oleh investor sama si peminjam. Tadi nih kita di awal kita udah punya ancar-ancar bahwa kira-kira keuntungan yang bisa diharapkan itu sebenarnya 1 juta deh. Dan kira-kira laba di bulan Januari itu adalah 10 juta gitu. Jadi 1 juta dari 10 juta itu sebenarnya dari 10 juta itu adalah porsi investor itu adalah 10%. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ininya apa namanya perhitungannya. Jadi kita berjanji antara investor dan peminjam bahwa pada bulan Januari porsi saya adalah 10%. Kemudian pada porsi saya itu maksudnya porsi investor ya. Kemudian porsi
porsi investor pada bulan Februari itu adalah 9%. Gitu. Nah, yang tidak boleh berubah itu adalah ini nisbah ini. Gitu. Beda tadi sama yang murabahah ya. Kalau yang murabahah kan yang tidak boleh berubah adalah harga jualnya. Sedangkan kalau misalkan pada akad musyarakah yang tidak boleh berubah itu adalah yang nisbahnya ini. Kalau matematikanya sih sama sebenarnya, pakai perhitungan efektif anuitas gitu untuk mendapatkan angka nisbahnya ini. Saya cukup ya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi ini nisbah investor atau bunga atau bagi hasil yang didapatkan oleh investor. Terus di sini kita tutup aja. Oke, yang atas kan cuma hitungan aja nih ya. Nah, jadi seperti ini pada perjalanannya ya. Berarti nanti di bulan Januari sebenarnya si investor itu dapat bagi hasilnya sekitar itu jadi 100 miliar ya. Porsinya 1 juta gitu kan, dan seterusnya. Nah, tadi kita ingat nih musyarakah kita berserikat siap menanggung sebenarnya apa namanya istilahnya bagi untung gitu kan dan bagi rugi. Ternyata pada bulan Februari jangan langsung Februari deh, misalkan bulan Juni, ternyata pada bulan Juni ini keuntungannya itu cuma 5 juta. Jadi di sini ini nah, pada bulan Juni misalkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan proyeksi itu sebenarnya kita dapat 512.000 porsi investornya. Tapi ketika bulan Juni ternyata usaha si kontraktor tadi agak turun sehingga cuma mendapatkan laba 5 juta. Nah, di sini kan langsung kelihatan nih bedanya. Tadi kita dapat harusnya proyeksinya 512.000 dan ternyata sesuai dengan nisbah yang disepakati itu kita dapatnya cuma 256.000. Kalau menurut saya ini adil karena kita melihat kondisi usaha nasabah nih. Kalau misalkan dia dalam sedikit posisi kesulitan, kita harus memaklumi karena tidak semua usaha itu akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, tapi kadang pada perjalanannya si peminjam itu akan protes ke investor. Oh, investor usaha saya lagi jelek gitu, makanya dia minta keringanan. Tapi itu kan bulan Juni ya. Tapi ketika dia di bulan Juli, dia dapat kontrak lebih banyak nih. Ini kita proyeksikan namanya dia investor dapat 411.000 porsi bagi hasilnya. Ternyata di bulan Juli itu dia untung misalnya dari 10 juta menjadi untung 20 juta, 2 kali lipatnya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita telah
menyepakati nisbahnya sebesar 4,12%, sedangkan dia keuntungannya itu 20 juta, dia itu seharusnya si peminjam itu menyetorkan bagi hasilnya itu sebesar 823%, 823.000 ke investor. Tapi pada kenyataannya biasanya kalau misalkan peminjam itu dia maunya baginya bagi rugi aja, bukannya bagi untung. Jadi biasanya dia setornya cuma 411.000. Nah, itu kira-kira praktik musyarakah yang biasanya dijalankan. Kalau misalkan untuk usaha, praktik musyarakah itu bisa dijalankan karena kita bersepakat untuk membagi hasil yang diharapkan seperti itu. Dan apabila untung, ya katakanlah untung, dan bila rugi silahkan dikomunikasikan biar kita sama-sama tidak dizolimi dan terzolimi. Kira-kira gitu teman-teman. Menarik. Dari menarik. Ini banyak istilah yang gua baru dengar ya. Banyak kosakata yang baru gue denger nih, baru gue tahu, dan banyak banget pertanyaan di kepala gue, tapi kayaknya di chatboxnya teman-teman juga udah ada yang mewakili nih. Oke, ini udah jam 8:30, jadi habis ini teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya. Ini kita mulai dari yang di chat dulu ya, kalau gitu. Yang pertama dari Adul. Adul nanya, ada 2 pertanyaan langsung nih. Baik, kalau telat bayar tuh, denda telat bayar itu riba jahiliyah apa bukan? Tolong konfirmasi. Terus yang kedua, kalau beli kripto itu riba fadil apa bukan? Gitu. Silakan, baik. Oke. Thank you, Adul. Kalau misalkan denda, itu istilahnya gue lupa. Tapi denda itu denda itu pengenaan denda itu dijalankan kok oleh bank syariah. Tapi denda itu denda itu tidak dimasukkan sebagai keuntungan si banknya gitu. Jadi tidak termasuk tidak termasuk ke dalam perhitungan harga jualnya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan denda itu biasanya dikenakan pada orang-orang yang menyengajakan diri untuk telat menyengajakan diri untuk menunda pembayaran yang telah disepakati. Biasanya investor akan memberikan denda seperti itu. Riba jahiliyah bukan, karena kewajiban si peminjam itu adalah yang tadi harga jual tadi gitu. Si denda ini tidak dimasukkan ke dalam harga jual itu. Nah, denda itu kalau misalkan pada praktiknya dimasukkan ke dalam namanya qadrul hasan atau dana kebajikan. Nah, nanti itu akan yang akan diperuntukkan untuk biasanya disalurkan ke kaum duafa seperti itu ya. Kemudian kripto. Nah, untuk kripto ini terus terang sampai dengan sekarang gue nggak ngerti kripto itu apa. Dan dasarnya itu lu nggak sendiri, Bay. Jadi itu transaksi apa sih? Gue nggak ngerti sama sekali. Sorry. Jadi gue nggak bisa. Coba Dul, dijelasin dulu dong, Dul. Ya, kalau kripto kan another form of currency, Bay ya. Tadi kan lu bilang kan kalau misalkan kita beli kita tukeran suatu barang yang nilainya dia bisa berubah-ubah gitu ya. Kayak kurma sama apa tadi, sama ketan, lupa gue. Emas sama dinar. Ya, emas sama dinar gitu ya. Nah, ini kan kripto kan rupiah sama kripto gitu ya. Nah, yang kripto deh mungkin forex saja kali Pak ya, sama dolar gitu ya. Nah, dengan lu mengharap
nilainya berubah juga di masa depan gitu. Itu masuk ke riba yang tadi nggak baik? Nggak berani jawab. Teman-teman dan tamu-tamunya kalau mau bantu jawab boleh loh. Apa-apa kan kita discuss. Ini dulu deh, kalau misalkan riba yang hubungannya sama pertukaran uang ya, tadi kan gue udah bilang kalau misalkan lu nggak boleh beli emas dengan dinar, itu udah pasti karena kita harus nentuin kadar dan kuantitasnya gitu. Dan lu boleh beli perhiasan emas dengan dirham, tahu gue gitu. Apa namanya pertukarannya. Nah, sama kayak prakteknya gini dul. Kalau misalkan lu mau nuker uang lebaran 1 juta pakai sorry, lu mau nuker uang lebaran 10 juta pakai 100 ribuan 100 ribuan 100 lembar. Itu 10 juta nggak sih? 10 juta ya. 10 juta kok. Nah, terus apa namanya? Ternyata si penukar itu ngasih ke lu nggak 100 lembar lu, cuman 99 lembar. Ada nggak yang biasanya prakteknya kayak gitu? Gue pernah lihat di pinggir jalan sih, jual uang 2000-an, 100 ribu harganya 110 gitu kan. Betul. Nah itu salah satu praktek riba. Gitu. Nah itu ya yang currency. Mungkin kalau misalkan yang ramah sama Rusda untuk kripto, mungkin dibantu. Kalau misalkan ini gue nggak paham. Welcome Rama, salam kenal. Silakan dibantu. Mas, Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Rama. Makasih loh, saya dibilang 3 tahun lebih muda dari teman-teman ini. Emang berapa tahun hasilnya? Hasilnya berapa tahun? Ini rata-rata angkatan berapa nih? 2005 atau 2004? Nah, kita 2006, jadi lahirnya 88 lah. Ya, saya setahun lebih tua dari teman-teman semua. Oke Bang. Gini, saya bantu jawab. Agak balik dikit dulu ya. Transaksi syariah itu sebenarnya simple. Ada 3 dasarnya. 4, sorry. Harus jelas. Semuanya harus jelas. Jelas siapa yang bertransaksi, jelas apa yang ditransaksikan, berapa nilainya, berapa jumlahnya, semuanya jelas. Terus yang kedua adil. Kedua belah pihak adil. Adil kan nggak harus 50-50 ya. Kemudian kedua belah pihak atau siapapun yang bertransaksi dalam jual beli ataupun bagi hasil kemitraan itu harus sama-sama rela. Nah, terakhir transaksinya tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Transaksinya sesimpel itu. Nah, masuk ke kripto dulu ya, saya jawab. Kripto itu sama dengan transaksi mata uang sebenarnya. Another currency dalam bentuk digital. Transaksi mata uang itu yang diharapkan apa sih? Ada penambahan nilai ketika naik, kita nuker cepat biar dapat nilai lebih. Padanannya adalah judi atau dalam bahasa Arabnya maisir. Nah, cryptocurrency seperti itu. Judi jadinya. Kita mengharapkan ada yang nunggu naik. Nah, kayak main judi itu. Padanannya adalah seperti itu. Cryptocurrency masuknya ke adalah naik maisir. Yang kedua ada unsur ketidakpastian nilai. Dalam bahasa Arabnya masuk ke goror. Nah, tadi kan prinsipnya harus jelas nih. Jelas berapa yang dipertukarkan, kapan dipertukarkan, disepakati kapan waktunya, berapa nilainya, dan lain-lain. Sementara ini nggak mengharap-harap kan, kayak main judi kan jadinya. Nah, masuk ke sana. Jadi kenapa transaksi jual beli mata uang itu termasuk jual beli saham, kecuali mungkin sukuk ya, syariah. Cuman saya belum sampai ke sana ilmunya. Tidak diperbolehkan oleh MUI. Jadi karena ada unsur-unsur gorornya satu, goror itu bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menginvestasikan. Kemudian ada unsur judi. Nah, di situ. Itu kalau cryptocurrency. Nah, terus ke denda. Denda itu ada 2 ya yang berlaku. Ada sanksi atau denda dan ada ganti rugi. Kalau di bank syariah ya, konsepnya bank syariah.
Kalau ganti rugi, misalnya nggak diminta-minta nasabahnya si A nunggak, terus petugas si bank harus ke sana nagih, bensinnya dihitung, media penagihannya dihitung, bayar teleponnya dihitung, berapa real nilai yang keluar, itu adalah ganti rugi. Ganti rugi harus sesuai dengan nilai real yang dikeluarkan oleh si perusahaannya ketika melakukan penagihan. Denda terus gimana? Nah, kalau denda ini fungsinya untuk apa ya? Supaya orang itu disiplin. Sama kayak gini, kalau naik haji buat yang muslim ya. Kalau naik haji ada saat-saat di mana kita bayar fidyah kalau berhubungan badan, terus makan apa dan lain-lain. Di denda harus bayar seekor kambing dan lain-lain ketika haji ya, ketika haji. Nah, seperti itu tujuannya, untuk disiplin. Untuk disiplin. Nah, kemudian denda itu harus disepakati nilainya di awal. Pada saat akad itu harus disepakati nilainya. Dan denda itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan oleh perbankan atau lembaga keuangan manapun. Dia hanya boleh diakui sebagai CSR, digunakan untuk CSR. Entah itu dia masuk ke ZISWAP dan lain-lain. Jadi seperti itu kalau denda. Ada satu lagi pertanyaan tadi saya lupa apa ya? Terima Ya. kasih banyak. Oke, jawabannya itu kira-kira. Mas, Monggo lanjut. Berarti Ya. kalau TKI itu penjudi semua dong? Kan dia dia bisa ngirim duit nih dari Ya. luar negeri ke Indonesia. Terus tunggu dulu deh, tunggu rupiahnya turun dulu gitu. Iya, kalau dia mengharapkan seperti itu, maka masuknya judi. Saya berjudi selama 5 tahun berarti. Oke. Kira-kira gitu. Silakan lanjut. Berarti lanjut. Terima kasih Rama, saya baru tahu kripto itu ya. Iya, kejawab ya. Thank you. Boleh dibantu jawab lagi nanti ya, Rama. Oke, next dari Daniel nih. Daniel nanya, kalau asuransi syariah itu hukum dasarnya apa? Baik, atau whoever. Whatever. Ini next nih. Apa namanya? Kok gue lupa ya? Tabaruk Next baik. maksudnya part 2. Next maksudnya part 2, baik. Bagaimana? Oh, iya. Tabaru ya. Tabaru. Tolong menolong. Gue lupa ininya apa namanya padanan bahasa Arabnya. Tadi pertanyaannya apa? Sorry. Kalau asuransi syariah hukum dasarnya apa? Hukum dasarnya boleh. Gue lupa. Kayaknya nggak ada hukum nggak. Mungkin nanti Rusda sama Rama bantu jawab ya. Atau Daniel mungkin bisa lebih di-elaborate mungkin. Elaborate. Kalau asuransi syariah itu dasar akadnya ada 2. Ada yang mudharabah atau bagi hasil, investasi sifatnya. Jadi premi itu dianggap sebagai investasi. Investasi itu nanti diputer sama si perusahaan asuransi. Nah, hasilnya nanti digunakan untuk yang tadi disebut sama Rusda dan Bayu adalah tabaru, untuk tolong menolong. Disepakatinya seperti itu. Atau ada juga asuransi yang menggunakan hibah. Premi yang kita bayar itu adalah hibah. Jadi hibah itu kan ya sudah, hibah aja. Nanti mau digunakan untuk apa? Untuk menolong orang lain ketika ada yang sakit. Misalnya kalau di asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Nah, itu fungsinya seperti itu. Cuman saya kok belum dalam ya kalau asuransi, jadi sebatas akadnya saja saya bisa jawab. Betul. Mudharabah sama hibah tadi ya. Itu berarti transaksi pembayaran preminya ya. Oke, Gimana clear baik. Clear baik sama Rama. Jadi sebenarnya kita boleh ya, asuransi syariah itu memang boleh gitu ya. Hukum dasarnya buat dari sisi Islamnya boleh gitu ya. Boleh. Yang nggak boleh. Ya. Kalau kurang yakin, nanti coba cari fatwa MUI nomor 21. Itu pedoman asuransi syariah, bisa dibaca. Jelas di situ.
Mantap. Makasih ya. Nil, tambahin Nil. Gua nambahin ya. Ya, oke. Kalau yang terkait asuransi, kebetulan kan gue juga ikut asuransi jiwa yang dari Takaful Syariah ya. Nah dia kan pakai prinsipnya itu yang tabaruk kayak yang tadi disebutin sama Bayu sih. Tolong menolong gitu asasnya, akadnya tuh. Jadi kayak misalnya kita bayar premi itu, terus kemudian misalnya ada yang meninggal, salah satu nasabah yang meninggal, maka akadnya itu adalah kita saling tolong menolong si antara nasabah dan si takaful itu selaku perusahaan asuransi dalam memberikan pertolongan terhadap nasabah yang meninggal. Gitu sih yang kemarin gue dijelasin. Oke, betul. Thank you, Nim. Yuk. Sip. Kok nggak ada yang nanya yang nggak boleh kayak gimana sih? Udah lanjut. Gue masih kepikiran kalau jadi TKI itu berarti penjudi ya. Tapi kan nggak ada jalan lain. Terus gimana dong gue ngirim duit? Mau nggak mau. Langsung ya, langsung. Berarti gue dipaksa berjudi kan? Kayak Iya, Enggak, kalau lu nggak ngarepin gennya nggak judian. Maksudnya kan enggak ya? bisa kalau Jadi lu nggak intinya niat ngarepin gue ya. gennya gitu ya. Yang penting niat gue ya, gue ngirim nggak peduli kursnya berapa kok gitu nggak apa-apa kan ya berarti. Ya. Oke. Tapi gue pernah sih sekali waktu itu pas Kuwait Dinar lagi 48.000. Kan gede. Biasanya kan 42.000, 43.000. Nah waktu itu pas sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu lupa, sempat rupiah tuh anjlok banget sampai Kuwait itu naik sempat sampai 51.000 satu dinar Kuwait. Jadi itu kayak kita ngirim ya, 200 dinar aja udah 10 juta kan gitu kan gitu. Jadi ya udah deh. Niatnya sih waktu itu, tapi ya udahlah sekali-sekali lah ya. Oke, anyway, next nih Adis nih yang ini udah kejawab belum sih Dis? Yang Murah bahas tadi itu keuntungan yang didapat benar-benar suka-suka pemberi pinjaman atau ada takaran lagi nggak sesuai syariat Islam? Tapi habis itu dia bilang oh alah, jadi gue nggak tahu nih maksudnya udah kejawab apa belum sih Dis? Adis. Ya. Udah sih tadi udah agak ngerti tadi dikit dari penjelasannya Bayu yang tadi. Jadi nggak usah dijawab nih Dis. Ya lanjut. Oke, yaudah nih Adul lagi nih, gila nih Adul lagi ini banget kayaknya nih, mendalami banget. Baik, kalau usahanya rugi, IE gagal bayar gitu ya dari perusahaan XYZ, gimana di bank syariahnya? Kalau usahanya rugi, gagal bayar dari perusahaan XYZ, rugi. Oke. Yang pertama, kan tadi ya, musyarakah itu adalah salah satu akad tijarah gitu kan, atau komersil. Pasti pasti kita orientasinya adalah untung dong, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan rugi gitu. Nah, mana ada sih orang yang mau rugi termasuk bank? Bank kan bukan lembaga sosial gitu yang bisa menolong siapa saja gitu. Pasti dia punya kewajiban juga mengembalikan kepada nasabah. Nah, kalau misalkan si peminjam itu rugi, nah kita harus lihat dulu ruginya sampai seberapa jauh. Kalau misalkan tadi ruginya sampai dengan keuntungan banknya itu berkurang, itu ada hitung-hitungannya tuh ruginya sampai seberapa jauh. Kalau misalkan di total dari seluruh proyeksi keuntungan yang dia udah setorin itu kurang dari 80%, misalkan nanti ada skala risikonya. Sepertinya, kalau nggak salah ingat, kalau misalkan kurang dari 80%, porsi keuntungan yang disetorinnya sama dia, itu nanti dia masuk ke call 2, kolektibilitas 2. Nanti mungkin ada sampai dia nunggak pembayaran pokok, nanti dia kolektibilitasnya sampai dengan 3, kemudian ada perlakuan-perlakuan tertentu sampai dengan dia dikatakan kolektibilitas 5 atau nasabah macet gitu. Nah, itu ada perlakuan-perlakuannya sampai dengan nanti jaminan yang dia sertakan kepada bank itu akan likuidasi atau dijual untuk menutupi porsi hutangnya dia. Seperti itu, Dul.
Baik. Eh, ini baik, pertanyaan gue gini, Mbak ya. Ini kan kita kan disebutnya investor sama kontraktor gitu ya. Nah, Ya. kalau sebagai investor itu harusnya bukan hanya bagi untung gitu ya, Mbak, tapi juga ada bagi rugi. Nah, ya di musyarakah itu apakah mengenal bagi rugi gitu ya? Soalnya kalau misalkan gua nginvest di teman gua gitu ya, misalkan nginvest di GESA, kan ya kita tahu risknya gitu ya. Di bank syariah ada nggak sih gitu ya? Kalau nggak ada, apakah masih sesuai dengan prinsip investor kontraktor tadi gitu ya? Apakah masih sesuai dengan musyarakah tadi, Pak? Oke, benar. Jadi kan selain bagi untung, ada bagi rugi juga kan. Nah, tapi gitu Dul. Jadi pasti kan kita sebagai investor akan melihat kita tingkat keuntungan itu sampai tingkat risiko memberikan tingkat untungnya sampai seberapa dibandingkan dengan si usaha itu akan memberikan tingkat risiko seberapa dalam gitu kan. Nah, kalau misalkan Bang melihat ada tingkat risikonya, otomatis Bank akan mengamankan porsi modal yang udah dia setorkan dengan jaminan yang tadi disebutin. Kalau misalkan dia sampai nggak bisa bayar porsi modalnya dia, itu pasti Bank minta jaminan. Kalau misalkan kita sebagai investor ya adalah hal yang wajar kalau misalkan kita akan menjaga porsi modal kita untuk kembali. Jadi ketika kita invest 100 juta, kalau misalkan usahanya shutdown atau rugi segala macam karena satu dan lain hal, 100 jutanya itu minimal balik ke kita tanpa melihat untung yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan sampai dengan rugi, sampai dengan shutdown tadi, otomatis second way out. Kita tidak bisa mengharapkan dari usahanya lagi. Berarti kita harus melikuidasi jaminan yang ada. Gitu tuh. Oke, baik, clear. Thank you, baik. Oke, Dul. Saya nambahin boleh ya? Siapa? Boleh banget. Boleh. Jadi gini, Mas, transaksi kita nyebutnya transaksi kemitraan musyarakah itu kemitraan. Karena masing-masing itu ngasih modal. Kalau cuma satu pihak yang ngasih modal duit, itu namanya mudharabah. Sama-sama kemitraan, cuman porsi modalnya yang dilihat. Kalau sama-sama ngasih modal, itu kemitraan. Nah, kemitraan itu basisnya adalah bagi untung, bagi rugi. Bagi untung, bagi rugi. Harus bagi untung, bagi rugi. Kalau dia hanya bagi untung, maka dia ada ribanya pasti di situ. Nah, terus kalau perbankan syariah gimana nih? Kalau nasabahnya bagi hasilnya turun. Nah, perbankan syariah itu di dalam akadnya ada menyebutkan bahwa dan di MUI pun diperkenankan, di fatwa MUI itu diperbolehkan si pihak penerima dana, pengelola dana, itu boleh menjamin dengan sukarela ya, boleh menjamin dengan sukarela pengembalian dana dari investor. Nah, ketika akad musyarakah perbankan rata-rata seperti itu, mereka menjamin pengembalian dananya. Makanya ada yang namanya jaminan. Dan itu juga menjaga moral hazard dari masyarakat Indonesia, karena kebanyakan kita kan mayoritas senang ngemplang ya. Mohon maaf nih. Tapi pada kenyataannya seperti itu, ketika nggak ada jaminan, kita full bagi hasil. Terus bagi hasil itu dari mana sih? Bagi hasil itu sesuai dengan keuntungan. Kita cuma nyepakatinnya gini. Oke, saya nanam modal 50 juta, bagi hasilnya, persentasenya saya 50, Mas Bayu 50. Tiap bulan bisa jadi untungnya Mas Bayu cuma 10 juta bulan ini. Ya udah kita bagi 5 juta. Bulan depan 8 juta, kita bagi 50, 4 juta. Bulan depannya lagi 6 juta, kita bagi 50. Ketika 0 berarti nggak ada yang dibagi. Tapi Mas Bayu menjamin dengan sukarela pengembalian modal saya ketika usahanya tutup. Nah, di situ makanya kenapa bank syariah itu melakukan eksekusi jaminan. Nah, disitulah ada jaminan sukarela dari nasabahnya seperti itu. Terus
Bagi hasilnya gimana? Kalau misalnya bagi hasilnya tadi disebutin sama Bayu, ada kalau bagi hasilnya di bawah 80%, konsekuensinya terus apa gitu. Nah, bank syariah ini sebenarnya secara transaksi syariah ini udah benar, cuman karena diatur oleh regulator Bank Indonesia dan OJK, Bank Indonesia dan OJK menetapkan sanksi sosial untuk mengontrol nasabah perbankan. Fungsinya dinamakannya kolektibilitas. Kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5 itu lancar, dalam perhatian khusus, tidak lancar, diragukan, macet. Terakhir tuh, kalau 5 macet. Nah, kalau udah kalau 5 macet, mau pinjam kemana-mana, bank manapun, lembaga keuangan manapun, pasti ditolak. Sanksi sosialnya muncul di situ. Jadi, kalau masnya baca lagi, misalnya ada akad mudharabah nih atau musyarakah, terus dibaca, oh, sesuai keuntungan saya bulan ini cuma 10 juta, harusnya proyeksinya kemarin 100 juta, berarti di bawah 80% proyeksi dong. Saya kena sanksi sosial, iya. Tapi apakah tidak syariah? Enggak. Sudah syariah. Cuman ada sanksi sosial di situ. Nah, kebanyakan nasabah di Indonesia itu nggak tahu sejauh itu prinsip syariah seperti apa. Makanya ada yang pernah menggugat bank syariah dan menang karena dipaksa menjual jaminannya, padahal usahanya tutup bukan karena kesalahan nasabah, tapi karena kondisi force majeure misalnya, itu nggak bisa. Dan dia tidak berjanji untuk mengembalikan modal pada saat itu. Nah, kita kira-kira gitu prinsip bagi hasil kemitraan. Oke. Makasih Mas Rama. Mas nanya dong, force majeure kalau pandemi force majeure bukan ya? Masuk force majeure. Makanya nasabah-nasabah bank perbankan kan sekarang di restruktur kan rata-rata. Diperpanjang masa pembiayaannya atau diubah jadwal pembayarannya. Itu bentuk keringanan. Jadi pada akhirnya semua adalah penyesuaian matematika ya. Betul. Diganti variabel-variabel tetapnya gitu kan. Gitu. Oke. Cakep. Oke, ini dari Slang. Kalau tabungan gimana tuh? Dengar-dengar lebih baik ke wadiah dibanding mudharabah karena mudharabah ada bagi hasil. Betul. Kok betul sih. Itu next part sih sebenarnya bukan bahasan sekarang. Ya udah, next aja nih ya. Tapi Slang. Gue jawab sedikit aja nggak apa-apa deh. Iya, soalnya belum wadiah tabungan gue. Karena mudharabah ada bagi hasilnya. Kok lebih baik dari sisi mana nih Slang? Ya itu tadi kan kalau mudharabah itu kan layaknya kayak tabungan konvensional di bank konvensional gitu. Jadi kalau wadiah kan gak ada tuh bagi hasil, jadi kita cuma nitipin uang aja di bank. Gak ada kayak bunga apa gitu. Oke. Invest. Ingat gue ya. Untuk yang mudharabah kira-kira memang seperti itu ya. Berarti return yang lu harapkan adalah berupa bagi hasil gitu. Tapi karena misalkan perbankan itu besar dan biasanya kita bisa lihat track record-nya setiap bulan dan untung, kita bisa lihat di situ. Kalau misalkan wadiah itu kita bisa dapat return kok, namanya berupa bonus kalau nggak salah. Bukan begitu Bapak Rama? Sebenarnya bagi hasilnya itu tidak sama Mbak tiap bulan. Oh iya. Jadi kalau pakai akad mudharabah itu bisa jadi bagi hasilnya sewaktu-waktu kecil banget, sewaktu-waktu gede. Tapi ada bagi hasil. Nah, karena kan tadi prinsipnya kan bagi untung bagi rugi ya. Tadi kalau prinsip bagi hasil. Nah, kalau wadiah nitip aja. Kadang-kadang kalau banknya lagi pengen kasih bonus. Kalau lagi nggak pengen nggak ngasih. Ya udah. Jadi kalau dilihat dari sisi benefit, nominal angka duit ya mending mudharabah sih. Oke, siap. Baik, mudharabah. Tapi dua-duanya udah syariah gitu ya. Gak ada unsur ribawa ini. Ya, masa Save buat part 2. Ya, masa nabung di bank syariah ada ribanya sih? Iya, soalnya kemarin itu banyak orang pada pindah ke wadiah semua. Padahal udah di syariah itu. Oh,
Ada kasus gini soalnya Mbak, kemarin itu. Ada salah satu ada nasabah yang ngelihat kok saya bagi hasilnya tetap ya tiap bulan. Padahal kan akadnya bagi hasil. Itu gimana? Nah, di bagi hasil itu ada yang namanya merelakan hak. Jadi kalau misalnya hak si banknya ini tadinya 50 juta, mbaknya 50 juta juga, terus saya ngerelain, ya udahlah saya kasih 10 juta supaya nilainya tiap bulan tetap. Boleh nggak? Boleh. Jadinya nilainya kelihatan tetap. Padahal si banknya ngerelain haknya dia. Oh, oke, siap. Nuhun ya. Penyesuaian matematika Pak lagi, Bayu. ya kan? Oh, about math. Oke, dari Vitanim biasanya berat sih, dan emang nih. Kalau usaha dari perusahaan XYZ, untungnya lebih gede atau lebih kecil? Otomatis yang ini udah keuntungan. dijawab ya. Oh, udah dijawab. Oh, Yang ini sih. ya udah. Yang bawahnya berarti ya, Vitanim Iya, lagi iya. nih. Misalnya pinjem LM 10 gram bulan Januari, harga rupiahnya misalnya 9 juta. Terus dikembaliin nih LM-nya 10 gram juga di bulan Mei. Harganya udah 10 juta. Itu riba nggak tuh? Pinjam. Aduh, gue mencerna pertanyaannya dulu. Jadi Pinjemnya LM, Bay. Pinjamnya Akadnya minjem LM. LM minjemnya di bulan Januari, harga LM saat itu 9 juta. Oh, jadi bank membelikan logam mulia 10 gram di bulan Januari yang harganya Ya. 10 juta. Ya, terus kembaliin lagi dalam bentuk LM di bulan Mei. Tapi harga LM saat itu udah 10 juta. Kan ngembaliin ke banknya ngangsur, pakai duit. Kok pakai Oh logam? enggak, ini enggak mesti di bank sih maksudnya. Misalnya di akad kita sehari-hari lah antara gua sama lu misalnya, Bay. Gua punya LM nih. Nah, gua pinjemin ke lu di bulan Januari, tapi harga LM saat itu 9 juta kan? Misalnya. Terus lu kembaliin ke gua bulan Mei, LM lagi, bentuknya 10 gram lagi. Tapi harga LM di bulan Mei saat itu kan udah jadi 10 juta tuh. Iya, Kan beda tuh harganya. Riba nggak? Karena emas termasuk barang ribawi, enggak riba. Karena lu kan bertransaksinya adalah emas. Emas 10 gram gitu ya. Lu kembalinya 10 gram. Kecuali gue transaksinya itu dalam bentuk duitnya tadi 9 jutanya gitu. Kalau misalkan lu pinjam 10 gram emas, kembalinya 10 gram emas, ya enggak riba. Oh, oke. Ini enggak ada. Jadi nilai rupiahnya irrelevan ya? Ya, irrelevan kita sama 10 jutanya. Berarti ini juga, Bay, pernah dengar juga ada yang bilang tuh kalau kita transaksi emas harus di hari itu juga. Misalnya kita beli ke seseorang gitu lah, agen ya yang jualan emas itu kan sekarang banyak ya. Nah, misalnya harga saat ini 10 juta nih, terus baru dikirim besoknya gitu atau 2 hari kemudian, itu kan harga emas udah berubah ya. Itu bener begitu nggak, Bay? Dikirim. Oke, ini berarti hubungannya sama operasional ya. Kalau misalkan murabahah itu kita menyepakatinya memang pada saat hari itu nih gitu. Jadi kalau misalkan pada prakteknya kalau misalkan kita sepakat pada hari itu ya udah berarti kita bersepakatnya harganya hari itu. Nah, perihal nanti dirimu baru terima besok sih itu nanti transaksinya dirimu sudah berakad pada transaksi hari itu gitu. Tapi kalau bisa pada transaksi itu lo ngeluarin duit hari itu juga, barangnya dapat hari itu juga nih, dengan besok. Oke. Sip. Lanjut aja nih pertanyaan yang bawahnya tuh. Iya, Bay. Kalau yang di bank konven kan ada yang misalnya case-nya KPR, ada yang pelunasan dipercepat gitu ya. Kalau case gue waktu itu di bank BTN. Kalau di bank syariah, lu bilang kan tadi harga jualnya udah dikunci ya dengan metode yang apa tadi yang jual beli ya. Ya. Nah, itu ada juga nggak nanti bisa kita pelunasan dipercepat? Soalnya kalau di bank konven kan pelunasan dipercepat tuh penguntungan nasabah ya karena cukup ngelunasin utang pokok aja gitu. Kalau di syariah ada nggak?
Mas Rama udah siap-siap tadi tuh mau jawab tuh. Jadi kalau misalkan di bank konven ya, ngomongin di bank konven dulu. Emang kita wajib kok ngembaliin pokoknya, tapi biasanya dia ngeluarin tuh yang namanya denda atau biaya lainnya sebesar berapa persen. Biasanya 5%, gue tahu gitu. Dan lo kena biayanya 5%. Nah, kalau misalkan di bank syariah, gue contohin lagi ya. Rabahah. Nah, otomatis gini kan. Ini harganya nih 105,5 juta nih, gitu kan. Terus lo baru minjem Januari, tiba-tiba ekstrim aja ya. Ekstrim. Langsung lunasin di bulan Januari itu juga. Ya. Berarti kan lo harus bayar 105 ya, iya nggak nih? Ya, nah kalau yang di bank konven kan nggak semesti segitu ya angkanya. Iya. Jangan langsung Januari apa baik? Iya kan ekstrim kan, biar gampang ngitungnya matematikanya. Nah tapi kan kalau misalkan di bank di bank konven lo kena denda kan? Nah tapi nggak bayar yang 105 bayarnya cuma yang 100 doang. Betul. 100 plus denda, tapi nggak ada margin. Margin tuh nggak dibayar full sampai akhir gitu loh. Betul. Kalau, nah, terus kalau misalkan di bank syariah, ini kita nggak pernah ngejanjiin di awal sih, tapi ketika lo mau pelunasan, lo berhak, tapi bank tidak wajib untuk memberikan diskon nih. Jadi si marginnya ini yang 5,5 jutanya ini bisa dipotong. Jadi lu nggak bayar full. Tergantung kesepakatan tergantung si banknya aja. Iya, tergantung kerelaan hati banknya. Mungkin Mas Rama dapat memperbarui terhadap kebijakan perbankan yang terbaru. Oke, sebenarnya gini, tergantung akadnya apa, Mas. Tergantung akadnya apa. Kalau misalnya akadnya jual beli, yang di mana-mana jual beli itu kan harganya kita sepakatin di awal ya. Saya beli mobilnya 50 juta, saya mau ngambil untung 2 juta, saya jual ke emasnya 52 juta. Udah sepakat di awal 52 juta. Bank syariah nggak boleh ngerubah harga jual. Nah, ketika dirubah, berarti akadnya batal. Nah, 2 jutanya ini kan yang ketika dicicil, gue minta keringanan dong. Nah, itu hak dari bank mau ngasih keringanan apa enggak. Seperti itu, karena yang nasabah tahu adalah harga jual bank ke nasabah 52 juta. Bang ngasih diskon dong 2 jutanya, jadi 1 juta aja, dia suka-suka banknya. Beda kalau akadnya sewa. Kalau akadnya sewa, udah kita sewa setahun 12 juta, 1 juta sebulan. Pada saat di bulan ke-6, saya mau nyewa 12 bulan, sebulannya 1 juta. Kayak ngekos lah. Ketika di bulan ke-6 berhenti, yang bulan ke-7 sampai ke-12-nya nggak boleh ditagih sama bank. Kenapa? Manfaat untuk masnya udah nggak ada. Jadi karena sewa itu kan jual beli manfaat ya. Manfaatnya udah nggak ada, tapi saya nggak boleh nagih. Kecuali dari awal saya udah sepakat 12 bulan 12 juta ya, sepakat. Oke. Berarti apa? Yang rugi masnya, kenapa nggak ngambil manfaatnya? Harganya udah disepakatin 12 juta, bukan 1 juta sebulan, tapi 12 juta 12 bulan. Udah total ya nilainya disepakatin. Kayak gitu, gue udah bayar setahun nih. Terus gue nggak pakai 6 bulan ya, salah situ. Kenapa nggak dipakai? Jadi tergantung akadnya, Mas. Oke, akad ijarah next ya. Nggak sekarang. Oke, baik, siap. Makasih ya. Semua kembali ke akad ya, kembali ke kontrak, guys. Sama kata Vinda tadi, sama nih, semuanya tergantung akad nikah gitu ya. Nah, itu pas nikah nggak ada gorornya kan,
nggak ada yang disembunyiin kan? Tapi haknya harus jelas lah ya. Kayak ya harusnya nggak ada ya. Cuma kalau ngeliat tren sekarang kayak ya manusia sih, kita nggak bisa nebak sih ya. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih teman-teman nih? Ini seru sih topiknya. Oh, pertanyaan sih udah habis ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gue ada pertanyaan sih sebenarnya. Boleh. Part 2 kapan, Bay? Ini aja gue sakit perut mau mulai presentasinya ditanyain part 2. Nggak, tapi maksudnya kan topiknya kan seru dan apa namanya, dan maksudnya kan relate ya sama kehidupan kita kan. Kita kan lagi ada di tahap yang oke, mungkin teman-teman lagi banyak yang ambil KPR juga, kita udah apa juga kita akan dealing dengan insurance kayak gitu loh. Jadi maksudnya dengan topik yang kayak gini kan pasti akan nambah insight nih buat kedepannya, kalau kita mau bikin financial planning sama keluarga tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi ya udah disegerakan aja kalau gitu part 2-nya menurut gue. Nah, Sena kalau buka kamera biasanya mau nanya nih, Sen. Silahkan Sena. Oke, berarti Gue kalau nanya lagi dong, Yan. udah tanya. Banyak, Bel. Masih banyak Baik, gue mau waktunya. nanya, Bay. Misalnya, apa namanya, kita pengen renovasi rumah, kebetulan butuh uang gitu ya. Nah, ada nggak sih akad syariahnya di bank syariah gitu? Kan tadi kan contohnya kan biasanya beli rumah atau beli rumah atau beli mobil, beli logam mulia. Nah, ini kebutuhannya adalah untuk renovasi rumah gitu. Kan besar juga tuh kebutuhannya. Nah, akad syariahnya ada nggak sih di bank syariah gitu? Ya. Jadi renovasi rumah. Jadi renovasi rumah itu yang populer ya nih, Daniel, sorry Pak. Neil, kalau misalkan renovasi itu murabahah jual beli untuk ininya apa namanya materialnya nih, Neil. Gitu. Kalau misalkan bisa dibundel jadi sama kontraktornya sih juga bisa harga jual sama harga belinya akadnya pakai murabahah. Mungkin bisa dibantu sama Mas Rama. Curang nih, bawa pasukan nih. Ampun. Baru kali ini, BTW baru kali ini ya, ada narsum bawa backing. gue terakhir jabatan marketing manager, tapi kalau misalkan ditanya sama product knowledge ya ahlinya Mas Rama gitu kan. Silakan. Akadnya murabahah, Mas. Murabahah itu nggak terbatas ke beli rumah, beli mobil, enggak. Bahkan beli pensil di murabahain pun bisa. Jadi di sini yang dimurabahain adalah material bahan bangunan yang mau dipakai untuk renov rumah. Sama juga kalau mau bangun rumah, cuma punya tanahnya, mau bangun rumahnya, ya kita bermurabahah, berjual beli atas material bangunannya. Cuman agak repot nih nanti. Repotnya di mana? Harus di stated tuh yang mau dibeli apa aja. Makanya ada RAB kan. Nah, RAB penting. Pasti diminta nanti karena berapa nominalnya, berapa yang harus dibeli betonnya, beton tipe apa, pasti kayak gitu-gitu. Dan pencairannya biasanya bertahap. Karena kan bangunan juga kan bertahap tuh. Biasanya gitu sih. Oh, jadi bank itu sebagai pihak yang menjual bahan bangunan ceritanya gitu ya? Betul. Soalnya gini, di Indonesia aja yang bank itu hanya intermediary. Intermediary itu nerima simpanan, tabungan, terus harus disalurin. Nggak boleh diapa-apain. Padahal konsepnya bank syariah nggak bisa seperti itu. Kalau di Sudan itu bank syariah punya showroom, punya properti buat dijual. Dia dagang jadinya. Gitu. Jadi bank syariahnya ngebeliin materialnya, nanti ngebeli materialnya apakah harus banknya si marketing bank yang pergi? Enggak.
bisa diwakilkan ke pihak lain. Pihak lainnya siapa? Termasuk si nasabah pun bisa sebagai wakil. Gitu. Jadi mau beli apa Mas? Mau beli beton. Mau beli semen 30 sak. Ya udah, dicairin duitnya. Tolong beli ya. Saya wakilin ke Mas beli buat atas nama bank. Nanti Masnya beli, terus kwitansinya lah, kwitansi semennya dikasih ke si banknya jual ke Masnya semennya, kayak gitu transaksinya jadi. Oke, clear. Nangkap. Makasih ya, Mas. Makasih, Bay. Oke, Daniel. Terakhir, Bay. Ada lagi. Terakhir, tips dan promosi keuntungannya untuk mendorong kita pindah dari KPR Konven ke KPR Syariah dong. Pindah ya, bukannya Rama udah ketawa-tawa tuh Mas Rama tuh udah. Ini sebenarnya tugas gue menjadi marketing manager nih waktu dulu, tapi kan sekarang udah enggak ya. Kalau misalkan gue masih jadi marketing manager sekarang dengan promosi yang sekarang, pindah ke bank syariah. Kenapa? Karena return yang diminta sama bank syariah itu ada yang di bawah 10% gitu. Jadi itu adalah keuntungan kita banget kalau misalkan kita bisa dapat rate bank di bawah 10% pada saat sekarang. Jadi pada saat benar-benar pandemi ini, ini beneran nih 9% itu adalah untuk jangka waktu 10 tahun ya, itu adalah angka yang menguntungkan gitu. Jadi kita tidak lagi direpotkan dengan floating rate yang tadi dipermasalahkan sama Adis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Angsurannya fix, Mas. Iya itu kan, itu udah jadi senjata utama banget. Jadi angsurannya fix kalau murabahah. Oh iya, jadi angsurannya fix kalau misalkan kita nggak bisa memplanning pengeluaran di masa depan tuh. Jadi kita tahu sebenarnya setiap bulan kita ada angsuran dan jumlahnya kita bisa hitung. Kalau misalkan yang floating kan tadi enggak ya. Ya, giliran bunganya naik, gigit jari. Giliran bunga naik, nggak mungkin turun. Nggak ikut diturunin tuh sama. Nggak ikut diturunin pasti. Biasanya sih gitu. Kalau butuh dorongan lagi, pahalanya Sen. Oke, anyway, oke. Di box sudah habis, di sini juga udah habis. Jadi teman-teman silakan loh, kalau masih ada yang mau nanya, baru jam 9:30 kurang. Nah, emang yang tadi floating ditunggu aja part 2-nya ya sama Bayu. Sampai berapa, Bay? Dalam. Floatingnya Bank Konven buat KPR itu kan floating gitu ya. Itu emang bisa sampai berapa persen, Bay? Floating ya? Pas nggak zaman krisis, floating kan bisa sampai 13-15% nih. Yang biasa ya. Pandemi ini lebih tinggi? Enggak dong, kan suku bunga sekarang 3,5% suku bunga BI. Jadi itu kayaknya turun. Oh, malah turun ya? Turun gitu. Tapi giliran yang pas tinggi banget itu bisa sampai dengan 17. Oh iya, sampai 17 ya? Kalau misalkan pas Christmas kan bisa sampai 51%. 98. Oke, sip. Menarik. Sip, 21.20. Kita tutup ya kalau gitu ya pertanyaannya. Putus ya? Pertanyaannya ditutup. Enggak, emang gue jeda ngomongnya, bukan gue yang putus-putus. So, thank you banget buat teman-teman yang udah join malam ini. Seru sih diskusinya, dapat banyak ilmu baru juga, dan jadi nunggu part 2-nya juga nih gara-gara ini. Special thanks ya buat Mas Ramah ya, udah ternyata orangnya sangat ramah, mau berbagi ilmunya. Amin. Gitu. Sama tadi juga
Mbak Rusda sih, Rusida ya, itu orangnya masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada ya. Oke, terus pastinya buat Bayu juga, thank you udah mau sharing tentang topik ini ke kita. Kita kan juga masih ya banyak yang belum paham banget lah ya gitu ya kira-kira ya. Jadi insya Allah emang tiap malam minggu selalu dapat ilmu baru gitu kan. Thanks to teman-teman semua. Jadi itu menutup episode 19 kita ya. Minggu depan episode 20 kebetulan belum ada ini sih, nanti akan kita blast lagi di grup kayak biasa. Cuma kita nggak tahu nanti ada backingan pasukan lagi apa enggak ya narsumnya ya. Jadi thank you lagi teman-teman semuanya. Gua tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you guys. Ini nggak pakai foto ya? Oh iya, kita foto dulu dong. Lupa gue. Sampai lupa gue. Ternyata kita salah, Sen. Maul nggak lagi nyetir, tapi emang nggak ikut. Adul mau buka kamera gak, Danu? Ya, bentaran. Oke, tungguin. Pakai jilbab dulu, Dul. Oke. Dah. Sip. Thank you guys. See you next week. Mudah-mudahan ya. Bayu. Terima kasih Bayu. Thank you. Terima kasih, Bay. Bayu. Terima kasih, Mas Rama. Terima kasih, Selamat. Mas. Mas Rama, thank you.